Saya melihat bahwa memang ada sebagian orang yang kurang memahami bahwa busana yang kita pakai sehari-hari, seperti busana yang saya pakai ini, itu adalah berkaitan dengan tradisi. Maka busana yang saya pakai tidak ada kaitannya dengan agama yang saya anut. Sejarahnya dimulai ketika pada abad 19 ya. Itu tahun 1850-an ya, 1850-an. Pada saat itu masih di mana-mana sawah, maka disebut kampung sawah itu karena ini sawah semua seperti itu. Ini kampung sawah kan percampuran ya, percampuran masyarakat dari berbagai macam. Ada orang asli, kemudian juga ada orang bedol desa dari desa Bendo dari Jepara. Nah, kebetulan juga ini sebagian itu memang orang-orang Kristen ya pada saat itu. Betawi non-Muslim kampung sawah itu sebetulnya ada atau dimulai sejak 1896. Itu sudah dimulai. Dan sejak itu sebetulnya warga non-Muslim atau katakan kita bicara tentang umat Katolik kampung sawah itu sudah mulai atau katakan ada 6 orang yang dibaptis, ada 6 orang yang dijadikan sebagai umat Katolik resmi menjadi umat Katolik kampung sawah. Mereka orang Betawi dan mereka memang memiliki marga, misalnya seperti Napiun, seperti Natanael, seperti Kaiin, kemudian Baiin, kemudian Kadiman, dan itu mereka adalah orang-orang asli kampung sawah dengan struktur marga yang mereka miliki. Marga itu mereka sudah membawa masing-masing karena sebetulnya marga itu hanya membuktikan bahwa ciri khas dari sebuah keluarga atau sebuah komunitas yang membuktikan bahwa ini adalah komunitas dari keluarga tertentu. Ya, awalnya memang Betawi semua, tapi kan pendatang jadi makin banyak ini kan, makin banyak. Dari statistik memang yang paling banyak umat kami itu Jawa, orang Jawa. Jawa, Betawi mungkin sekitar tinggal 15% lah gitu. Karena banyak yang berpindah, kemudian ya itu udah saling kawin mengawin gitu loh. Ya jadi Anda jangan heran di sini ada orang dengan wajah Flores tapi ngomongnya Betawi kampung sawah gitu loh. Nama saya Ivon Maria Balita. Iya. Kenapa Balita? Itu marga dari asli saya, asli dari Flores. Saya bukan asli orang kampung sawah. Saya dari Flores. Tapi tinggal di sini dari tahun 84 Neng, kita Neng di sini. Secara umum sebetulnya sama. Kebudayaannya sama, kemudian makanan tradisionalnya hampir sebagian besar adalah sama. Di kota misalnya punya kembang goyang, di kampung sawah punya kembang goyang. Di kota misalnya punya topeng atau punya lenong, kampung sawah juga punya. Yang sangat mendasar perbedaannya adalah bahasa. Kalau di kota itu misalnya bilang bahasa itu pakai E, misalnya ente gitu ya, itu kan pakai E. Di kampung sawah nggak pakai E. Tidak ada menggunakan E dalam sebuah percakapan. Nah itu ada ngapa, kita gitu kan, kayak gitu. Istilah-istilahnya juga khas kayak gundam, ada danta yang nggak di tempat lain gitu kan. Kagak danta artinya kagak jelas gitu kan. Seperti itu. Kemudian ada ilo gitu kan, kayak gitu kan. Untuk meyakinkan gitu kan. Kemudian ada sombok. Sombok itu loudspeaker ya kayak gitu. Ya mungkin dari kata soundbox gitu kan, itu sombok gitu mungkin gitu kan. Jiwa manis Indonesia
Yang khas lagi adalah di sini berkembang apa yang namanya tunil. Dulu sebutan tunil adalah topeng Kristen, ya topeng Kristen, karena memang dalam tunil ini itu lenong, mirip lenong, ya, dan sebetulnya ini lenong, cuma memang ada pesan-pesan yang diambil dari ayat-ayat kitab suci, ya sedikit ya, seperti itu. Itu yang membedakan. Tunil itu dari kata tonil bahasa Belanda, ya itu sebuah tontonan seperti drama begitu, ya tapi menggunakan bahasa setempat. Emang saya doang yang pintar di sini. Kalau di situ sih bukan saya, di sini doang. Nih, kalau yang namanya 1K itu berarti K-nya adalah Kristus. Terus kemudian kecubung kawah itu batu kecubung dari kampung sawah, kawah kampung sawah. Jadi kecubung kawah yang harganya 1K, karena Kristus ada di kampung sawah, maka kampung sawah kagak ada matinya. Jadi ada satu perintah dari gereja Katolik ya untuk menjaga budaya setempat. Kami menyebutnya sebagai inkulturasi, itu perintah. Jadi kalau misalnya kampung sawah kita punya budaya lokalnya lebih mengarah kepada tradisional Betawi, maka tradisi itu yang masuk ke dalam konsep pelaksanaan ibadah atau pelaksanaan misa. Nah tujuannya sebetulnya mau membuat bahwa umat itu lebih gampang atau lebih mudah mendekatkan diri kepada Tuhan dengan melalui apa ya, caranya dia, melalui bahasanya dia, dibanding harus secara 100% misalnya menggunakan bahasa yang lain. Kalau dia menggunakan bahasa lokal, menggunakan bahasa setempat, itu kayaknya lebih gampang untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Sebetulnya sempat hilang itu karena modernisasi ya. Modernisasi, anak muda itu nggak suka yang jadul. Anak muda itu nggak suka sesuatu yang zaman dahulu gitu misalnya. Anak muda itu lebih suka yang modern. Misalnya kalau sekarang, misalnya contoh gitu. Tradisi kampung sawah itu ada musik gambang kromong. Anak muda nggak akan tertarik. Anak muda akan lebih suka ke jazz. Anak muda akan lebih suka yang ke pop. Sementara gambang kromong itu hanya jatahnya orang-orang tua sebetulnya. Nah, inilah yang mengakibatkan kemudian kebudayaan di kampung sawah itu sempat agak menghilang gitu. Nah, maka dari situasi itu, sementara bahwa kebudayaan atau tradisi yang ada di kampung sawah itu adalah sesuatu yang bagus, kami mencoba untuk mengangkatnya lagi. Ayo anak muda gitu, cintai kebudayaan lokal, kemudian pelajari atau gemari kebudayaan lokal, karena itu juga akan membawa membawa sesuatu yang berharga buat kehidupan mereka dibanding harus mengadopsi kebudayaan asing yang belum tentu itu menjadi sesuatu yang bagus dalam konsep kehidupan. Nah, pada umumnya masyarakat Betawi kan memang beragama Islam. Oleh karena itu, kamu agama kamu dan saya agama saya itu tetap ada di situ. Meskipun begitu, bukan berarti kita musuhan, enggak. Kita tetap sama. Betawi masih tetap sama-sama menjadi Betawi. Meskipun kita belum pernah melakukan kerjasama dalam hal seni pertunjukan, dalam hal kesenian-kesenian lainnya, dalam hal yang lain-lainnya. Kira-kira seperti itu. Karena memang sebagian besar masyarakat Betawi yang Islam itu masih menolak mereka sebagai satu kesatuan identitas yang sama menurut mereka. Dan menurut
menurut sebagian besar masyarakat Betawi, yang bukan Islam itu bukan Betawi. Selama saya ada, kalau bicara tentang itu secara secara menyeluruh atau secara umum di Kampung Sawah sih saya belum pernah dengar. Di sini karena memang pada bersaudara di sini, jadi itu mereka nggak menentang dan memahami yang seperti itu ya. Karena memang kami mengambil tradisi gitu kan setempat. Ketika ritualnya ada pakai peci, ada pakai baju encim gitu kan, itu mungkin terasa mengganggu ya. Ya minta maaf kan waktu itu kan diliputnya agak gede-gedean waktu itu kalau nggak salah oleh salah satu stasiun setelah saya seperti itu, kemudian itu ditayangkan pada jam utama mungkin, jadi terasa mengganggu, nggak enak buat orang Betawi di kota gitu kan. Ya kami sih ya terima saja gitu, artinya ya sudah, artinya kami hanya memberi informasi bahwa kami hanya sekedar menjaga budaya setempat. Saya misalnya, saya kalau pergi ke gereja menggunakan pakaian seperti ini, pakai kain, kemudian pakai koko, pakai peci, itu sebetulnya secara frontal bukan kami mencoba untuk mengklaim, tetapi bahwa kami menggunakan ini adalah pakaian yang biasa dipakai orang Kampung Sawah, dan kami mencoba ini adalah kami sebagai warga Indonesia gitu. Sebagai warga Indonesia, kemudian kami mencoba untuk mempertahankan kebudayaan Indonesia. Artinya tidak ada sesuatu yang salah kalau ini kami coba pakai. Dan kita tidak mengklaim bahwa ini adalah milik dari salah satu golongan atau salah satu agama, tetapi kami mencoba untuk ini punya kita bersama, ini pakaian kebudayaan kita bersama, dan kita pertahankan dengan harapan bahwa kita mempertahankan kebudayaan ini adalah untuk sebuah kebersamaan, bukan untuk artinya semakin memperkeruh suasana atau memisahkan kelompok. Itu busana jangan disamakan dengan akidah kita. Agama itu adalah sesuatu yang ada ruang tertentu, dan busana ini adalah hasil kreativitas manusia supaya manusia tampil lebih sopan, lebih enak dilihat, dan busana adalah hasil karya budaya manusia, dan manusia yang berlatar belakang agama apapun bisa memanfaatkan busana seperti ini. Maka saya sebagai orang Islam memakai baju ini karena saya orang Betawi. Dan orang-orang Kampung Sawah yang agamanya lain dengan saya, karena dia merasa dirinya sebagai orang Betawi, maka dia juga patut memperkenalkan dirinya beridentitas Betawi dengan salah satu cara, misalnya dengan busananya. Apakah busana koko, busana yang disebut busana sadaria sekarang ini, atau busana-busana pangsi dan busana-busana lain yang mereka gunakan. Kegiatan yang sangat real atau yang jelas kami lakukan itu adalah ngeriung bareng. Kegiatan ngeriung bareng itu adalah sebuah kegiatan yang dimana kami berkumpul terutama dari seluruh lintas agama. Berarti ada Muslim, kemudian ada Kristen, ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha. Nah, itu kami ngumpul bareng, kemudian kami berbincang-bincang atau kami ngobrol-ngobrol tentang apa yang bisa kita lakukan untuk Kampung Sawah, apa yang bisa kita perbuat untuk Kampung Sawah. Dan di dalam pertemuan itu kami lebih banyak berbicara tentang kebudayaan. Dan kami mengangkat kebudayaan karena budaya itu tidak memihak salah satu golongan, budaya itu tidak memihak salah satu agama, karena budaya itu adalah milik semuanya.